Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tata usaha, yang saya banggakan, saya cintai, sayangi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi ini di hari ke-7 ya Pak Sawangin, hari ke-7 bulan puasa ini, bulan puasa Ramadan, kita masih bisa diberi kesempatan dapat menjalankan puasa, masih bisa hidup sampai hari ini, alhamdulillah. Sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak belum siap ini guru ini. Jadi Pak Sab ini selalu menunjuk tiba-tiba. Jadi saya ingatkan Pak Sab, tunjuk kita dari malam ya, biar belajar. Jadi saya mohon izin sekarang dari Pak Sawas, dengan Bapak Ibu juga anak-anak di sini saya bukan jadi penceramah, karena memang sudah ada yang memang berhak untuk menjadi itu Pak Sawan, orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi di sini saya menyampaikan saja apa yang belum diketahui atau apa yang belum atau yang lupa, yang sudah diketahui tapi lupa. Namanya kita manusia Pak Sawan, sebenarnya ini sudah diketahui semuanya, semua orang. Anak-anak kecil pun sudah tahu sebenarnya apa amalan-amalan di dalam puasa itu. Semuanya orang sudah tahu, bisa di sana. Hanya saya mengingatkan kembali dan mengingatkan terutama untuk diri saya sendiri juga. Nah, kita ketahui dan dari tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu guru sudah menyampaikan ini. Ada 10 hari pertama bulan puasa ya. Kemudian ada 10 hari kedua ya. 10 hari kedua dan 10 hari yang ketiga. Jadi yang 30 namanya kita sudah 30 hari namanya kita berpuasa itu dibagi menjadi 3. Nah, yang sekarang ini 10 hari pertamanya, 10 hari pertamanya itu adalah diberikan rahmat ya, penuh rahmat ya Pak Sawati, penuh rahmat. Nah, kemudian 10 hari yang kedua maghfirah, pengampunan. Jadi kita yang manusia yang banyak dosa ini tidak luput dari dosa. Di hari 10 kedua bulan puasa itu, Ramadan itu dikatakan sebagai maghfirah, pengampunan dari dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, 10 hari ketiga itu adalah pembebasan dari siksa api neraka ya Pak Sawannya. Nah, pembebasan dari siksa api ya, pembebasan dari api neraka. Nah, untuk sekarang ini yang akan saya sampaikan adalah amalan-amalan kita di 10 hari pertama, 10 pertama bulan puasa, 10 hari pertama di bulan puasa. Itu yang saya sampaikan, amalan-amalan kita. Ini pasti Bapak Ibu sudah menjalankan, anak-anak sudah jalankan dan sudah tahu pasti gimana menjalankan. Jadi mohon jangan merasa digurui Pak Sawannya, nanti tegur saya kalau memang ada yang salah. Ingatkan, mari kita saling mengingatkan. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan puasa, atau bisa mungkin di 10 hari kedua dan ketiganya. Tapi di sini saya sebutkan karena kita memang berada di 10 hari pertama bulan puasa Ramadan yang penuh rahmat ini. Jadi rahmat itu namanya bisa rezeki di sana ya Pak semuanya, rezeki kita di sana. Nah, kita sudah bisa merasakan Bapak Ibu. Kemarin
biasanya kita dikasih kanduk ya anak-anaknya, dikasih lauk sama ibunya di rumah, biasa-biasa saja. Nah sekarang ini nambah dari 1 aja lauknya jadi 2, jadi 3, ditambah es, ditambah kue, cendol, lagi pasawan, kelinci, pasar, kita cumi, semua di sana. Jadi itu untuk rezeki kita dari mana datangnya? Saya kadang-kadang kalau saya nggak punya uang, saya bilang batunya ada aja untuk kita beli kangkung, ya. Bu Mayani biasanya bingung beli kangkung, batunya ada aja di bulan puasanya, kan yang tanya kita Tuhan. Biasanya di sana juga saling memberi di sana, saling memberi rezeki, jadi penuh rahmat. Jadi rahmat itu bukan hanya berupa dikasih benda, bisa juga berarti makanan, kesehatan juga itu rahmat, itu bulan penuh rahmat yang 10 hari pertama. Nah amalan-amalan yang kita lakukan, yang pertama, mari Bapak Ibu, anak-anak, kita banyak-banyak menjalankan sholat sunnah. Mohon maaf saya berdiri ya, habis saya duduk ini. Permisi Pak Samadi. Jadi Pak Suwadi dan Pak Sawan. Jadi 10 amalan kita yang pertama adalah mari kita sama-sama menjalankan ibadah sholat sunnah. Biasanya kita banyak kesempatan. Kenapa saya menyampaikan ini? Itu yang saya baca seperti itu. Saya membaca, Bapak Ibu ya baca tentang ini. Jadi banyak kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk menjalankan sholat sunat yang biasanya kita banyak sekali kegiatan yang membuat kita tidak bisa untuk sholat sunat itu. Jadi apalagi di usia kita ini, terus ibu bapak guru banyak sekali kegiatan yang mengurus anak-anak, tidak sempat, apalagi sholat duha tidak sempat kita. Sholat rawatib aja, sholat yang dikuatkan ya, sholat rawatib Bapak Ibu anak-anak setelah atau sebelum sholat fardu itu jarang kita mau lakukan, apalagi sunat-sunat yang lain karena memang tidak banyak kesempatan untuk kita melakukannya. Nah di bulan puasa ini banyak kesempatan kita. Kesempatannya coba Bapak Ibu biasanya jam 7 sudah ada di sekolah, 7:30 kita sudah mulai belajar. Sekarang dikasih waktu jam 8. Jadi ada waktu Bapak Ibu di rumah untuk sholat duha, sholat sunat duha. Di pasar, iya kan pasar ya? Biasanya kita tiap hari ya nggak bisa. Jadi ada kesempatan kita, waktu kita beberapa menit itu untuk melaksanakan sunat duha. Di mana sholat sunat duha itu sangat penting. Ada yang saya ingat di dalam tubuh kita ini, setiap sendi-sendinya itu kurang lebih, mohon maaf mungkin saya salah ini, 265 sendi ya Pak Sawan ya, 265 sendi di dalam tubuh kita itu yang perlu dikasih makanan. Makanannya itu ya perbanyak sholat sunat. Salah satu caranya adalah sholat sunat duha. Jadi perlu diberi rezeki. Sendi-sendi di dalam tubuh kita itu 265 itu. Jadi kesempatan kita di bulan puasa ini untuk menjalankan sholat sunat itu. Kemudian sholat malam. Nah kita akan mempersiapkan diri untuk sahur. Nah ibu-ibu ini terutama, jadi biasanya sudah pada tidur. Nah ada saat mempersiapkan diri mau sahur yang sempatkan dulu sholat sunat. Ada kesempatan kita, jadi diberi luang waktu kita saat Ramadan ini. Biasanya jam 10 sudah tidur, sudah sampai baru subuh bangun. Jadi tidak ada kesempatan kita untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat istikharah, dan sholat sunat lainnya. Jadi melalui momen Ramadan ini sambil mempersiapkan sahur, kita sholat sunat dulu. Kemudian banyak hal-hal sholat sunat yang bisa kita lakukan, sholat sunat istikharah, tahajud, duha, ditambah lagi sholat tarawih sunat.
tarawih anak-anak di sini? Tarawih? Kalau anak-anak asrama di mana tarawihnya? Alhamdulillah ya. Itu. Jadi banyak kali kita sama-sama amalan yang kita lakukan. Pertama adalah sholat sunnah. Nah, yang kedua nanti Bapak Ibu lebih tahu dari itu. Yang penting kita sama-sama saling mengingatkan, bukan menceramahi, bukan menggurui, ingatnya. Jadi kita sama-sama mengingatkan. Nah, yang kedua adalah perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Jadi selama ini kadang-kadang kita coba kita berpikir begini, anak-anak, ibu bapak guru, selama ini kita kurang, tidak ada kesempatan untuk baca itu Al-Quran kadang-kadang. Padahal diminta kita bacalah walaupun hanya satu huruf, katanya Pak Sahwan ya, walaupun hanya satu huruf membaca Al-Quran, satu huruf saja, satu huruf, tidak satu kalimat lagi ya, tidak satu bacaan, apalagi tidak satu juz. Nah, itu kesempatan kita di bulan Ramadan ini adalah amalan kita membaca Al-Quran. Jadi gunakan kesempatan yang saya bilang tadi Bapak Ibu, anak-anak ya. Jadi saat kita baru bangun sholat subuh, nah, gunakan waktu, tidak usah tidur, gunakan waktu kita 5 menit lah, 5 menit untuk baca Al-Quran. Apalagi anak-anak semua juga Bapak Ibu guru ya, karena kita jam 8 masuk, ada waktu kita, tidak usah berjam-jam, 5 menit saja. Apalagi sampai setengah jam, 1 jam berusaha. Apalagi kalau Bapak Ibu guru ini terutama ini bisa menamatkan 1 juz per hari, itu bagus sekali. One day, one juz ya Pak sama? One day, one juz. One day, one juz. Kamu bahasa Sasak, sejus sejelu. Silakan Pak Asarwan nanti bahasa sejus sejelu anak-anak ya. Iya, Bapak Ibu guru. Ya. Kan kalau tidak salah itu dalam setiap juz itu kalau saya hitung ada 10 lembar. Ada 10 lembar. Ya. Nah, 10 lembar. Ada 10 lembar. Ada kurang lebih 10 lembar. Nah, itu bisa dibagi Bapak Ibu. Misalnya sholat subuh kan ada 5 waktu sholat fardu. Subuh 2 lembar. Zuhur 2 lembar, asar 2 lembar. Maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, udah 10, gitu ya, udah 1 juz dapatnya. Itu kesempatan kita Bapak Ibu. Sekarang banyak waktu luang kita di bulan puasa ini. Jadi yang masuk kita jam 7, sekarang jam 8. Gunakan waktu kita itu yang 1 jam itu untuk membaca Al-Quran atau melaksanakan sholat sunnah. Di tengah malam juga silakan perbanyak. Apalagi Al-Quran itu memang diturunkan saat bulan Ramadan ya Pak Sahwan ya. Ramadan. Nuzulul Quran, nanti sebentar lagi juga kita akan melaksanakan di sekolah ya. Itu jadi silakan kita semuanya untuk selalu sempatkan diri membaca Al-Quran. Jadi tanamkan rasa ini kita di sini Bapak Ibu. Saya selalu ngomong gini, kalau HP, saya sering baca novel Pak Sawan, novel di HP. Kadang-kadang dari mulai jam habis Isya itu saya baca novel itu sampai kadang-kadang jam 2. Mau tidur ya, mau sampai gini kadang Pak saat sampai berdangkut-dangkut gitu. Tahu kita tuh bayangkan menani dari jam 8 sampai saking senangnya. Tapi begitu berhadapan sama Al-Quran, ngantuknya minta ampun nanti. Sekarang saya coba menanamkan di usia saya yang sekarang ini udah mau setengah abad atau 1 April ini sudah setengah abad saya. Jadi berusaha mengingat dosa-dosa masa lalu kita, apa yang jelek-jelek yang sudah kita lakukan. Ya jadi sekarang arahkan diri, mari kita arahkan diri Bapak Ibu, anak-anak ya.
ke arah yang lebih baik. Ini Ramadan ini adalah saatnya kita perbanyak ada waktu kita untuk melakukan itu. Jadi saya tanamkan rasa iri nih. Kok saya HP mau saya pegang sampai ini, sementara Al-Quran yang memang itu adalah apa namanya tempat pedoman hidup kita, kok kita tidak mau baca gitu. Jadi kalau sudah kita tanamkan ini, jangan ini sama kelebihan orang ya, tapi sama diri sendiri kamu ngapain? Nah gitu. Ayo Bapak Ibu berani otak-atik HP jadi pegang. Tapi kalau sudah berhadapan sama Al-Quran, datang Pak Etan itu ya Pak. Pak Etan datang, iya didekati. Tahu Pak Etan? Adit? Tahu. Siapa Pak Etan? Syaitan iblis ya. Iblis datang ke kita langsung ditiup ini mana Bu Esan. Nah, ditiup matanya Bu Esan, langsung ngantuk Bu Esan, mana sudah menganggap diri sudah capek masak tadi siang katanya persamaan ya. Iya. Jadi ngabot, biasanya senang dengar musik. Saya biasanya pagi-pagi ya, siang ya, sore gitu. Sore senang musik, pagi itu dengar ceramah-ceramah. Kemudian kalau sore lagu-lagu biar seimbang gitu. Nah sekarang kok saya jadi senang dengar lagu. Tapi kalau dengar orang ngaji, nah itu tanamkan diri kita di sana biar seimbang kita. HP sudah jadi, kalau sudah sampai Lombok Timur balik kita ke Mataram ambil kalau HP ketinggalan ya. Nah kalau sudah Al-Qurannya Pak Sawan ketinggalan di sekolah, adik wah lalu beli mana? Nah itu dari mana? Lalu ngendeng, Bu Nani be, nggak mungkin nggak akan kasih kalau orang minta Al-Quran sama Bu Nani berkena aja. Nggak mungkin Bu Nani nggak kasih kan? Nah gitu. Apalagi Bu Mayani yang minta langsung Bu Nani besok saya bawakan gitu langsung. Ani bilang ya pasar. Tapi ini pasar jangan tapi tak pegang HP sama sekali juga, karena membaca Al-Quran lupa sama sekali pegang HP, akhirnya tidak tahu informasi yang ada di sekolah ya. Iya jangan. Jadi seimbangkan, lebih perbanyak Al-Quran, kurangi HP-nya, tapi jangan sampai tidak juga, jadi tidak tahu informasi. Pasti kasih tahu nanti ada pembagian dan apa ya nantinya itu rugi. Mari kita sama-sama nanti, makanya kenapa mulai dari tahun lalu kita programkan di sekolah kita ini untuk menamatkan 2 juz ya selama bulan puasa 2 juz. Nah sekarang tahun Ramadan tahun ini kita sambung 2 juz lagi, mulai dari juz ketiga dan keempat. Kita berlomba-lomba anak-anak itu. Ya, itu program kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini. Nanti begitu sebelum libur kita sudah menamatkan 2 juz itu. Ya harapkan Bu Nur nanti Bu Emma mulai lagi anak-anak yang tunarungu ini mulai dipasangkan papan supaya mereka ikro. Jadi kesempatan mereka untuk tahu huruf-huruf itu, paling tidak huruf-hurufnya satu persatu anak-anak itu nabung ini. Nah apalagi kita Bapak Ibu sudah disampaikan sama Tuan Guru waktu penutupan spiritual camp ya. Tuan Guru itu menyampaikan gunakan mata kita sebaik-baiknya. Ini bermata tapi tidak melihat. Saya paling tidak senang kalau Bapak Ibu dan anak-anak saat saya berbicara di sini tak dipandang. Berarti Bapak Ibu tak suka, saya merasa tak sukai gitu. Jadi pandang saya sekarang, pandang gitu. Nanti kalau kita saling pandang, saling sayang jadinya bersama ya, saling membutuhkan. Dari mata turun hati. Iya. Itu. Gunakan mata untuk melihat ya, jangan ya melihat yang baik-baik. Sekarang ada di sini. Kemudian telinga, gunakan telinganya untuk mendengar. Jangan itu musik di HP itu, YouTube itu aja yang didengar. Tapi di saat ada orang yang menyampaikan yang hal-hal yang baik, kita tidak mendengar ya. Nah itu ingat yang disampaikan Tuan Guru kemarin. Nah amalan yang ketiga sekarang, yang pertama apa tadi anak-anak? Yo yang pertama apa? Tahu. Apa yang pertama? Ya, ibadah sunnah. Kemudian amalan yang kedua?
itu ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah perbanyak berdoa dan berzikir. Ingat itu. Ya, banyak sekali tempat waktu kita berdoa. Jadi saat pergi terawih berdoa, saat habis sholat berdoa. Sholat sunnah, kan banyak kesempatan kita melakukan sholat sunnah sekarang ya, berdoa di sana. Jangan apa berdoa itu berarti sombong namanya kita. Kita ingin ada perbaikan dalam diri kita, memohon sama Allah, tapi tidak mau memohon, tidak mau meminta. Kita yang sombong, kita yang meminta, atau kita yang sombong. Jadi Pak, saya bilang seperti Pak Sahwan bilang, saya pernah menyampaikan kalau banyak-banyak berdoa. Nanti doa-doa kita, apalagi sambil menangis, nanti air mata kita itu yang akan membantu kita untuk menyiram api neraka yang akan menjilat kita, ya. Nah itu ya saya pernah sampaikan Pak Sahwan ya. Nah, kemudian diulas lagi kemarin sama Pak Sahwan. Itu banyak berzikir, banyak berdoa. Kan habis tarawih itu berzikir. Ikuti imannya kita berzikir, ikut mana-mana. Berdoa lah, ya. Ini baru Assalamualaikum Assalamualaikum berulang. Nah katanya guru saya dulu pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Katanya guru saya, kalau kita sholat tidak berdoa sama dengan sholatnya monyet. Dan aku gimana caranya monyet sholat Pak Sahwan ya. Tapi gitu kata guru ngaji saya dulu itu selalu saya ingat masih kecil, saya umur 5 tahun 6 tahun kayak dulu itu. Mudah-mudahan selamat guru saya, guru ngaji saya itu ya. Ya. Itu katanya sama kita dengan sholatnya monyet. Kalau tidak berdoa, makanya berdoa mana-mana. Ya Allah, berikan saya ampunan. Itu langsung masalah Pak. Udah selesai gitu aja, boleh. Ya. Nah itu banyak-banyak berzikir, istighfar, banyak-banyak kita berdoa. Manfaatkan waktu-waktu perbanyak doa. Janganlah perbanyak doa, malas ngomong. Tapi kalau lagi ada ada kegiatan keagamaan ini lebih banyak kita ngobrol, tidak bermanfaat. Ya. Tapi kalau berdoa malas. Tapi kalau sudah mulai aja kesana kemari, orang lagi bicarakan ya ngomong B. Nah, gitu mari Bapak Ibu manfaatkan di saat ada majelis yang seperti ini. Jangan terlalu Bu Inar sama dengan kita, tidak jadi ustazah katanya. Ngapain didengar katanya Pak Sa. Pinteran saya nanti saya buka di YouTube katanya. Bisa itu kita mendengar pengajian-pengajian. Iya kalau Bu Mayani buka pengajian, paling buka nanti di sana YouTube-nya artis-artis itu nyanyi-nyanyi. Download katanya Bu Mayani, download. Nah itu mari Bapak Ibu ya. Jadi perbanyak doa-doa kita. Jadi ada juga saat-saat kita berdoa itu mau sujud aja kita berdoa. Sujud tadi pernah saya dengar di Pak Sahwan mengajarkan itu. Jadi saat sujud terakhir mohon di sana, mohon diberi kebaikan oleh Allah. Memang ada yang menyarankan di saat sujud terakhir sholat sholat fardu itu memohon 3 permohonan kita di sana. Ya Allah, berikanlah hamba mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, kuatkan iman Islam kami ya Pak Sahwan ya. Memohon supaya dikuatkan iman Islam kita. Apalagi satu Pak Sahwan, supaya kita dijauhkan dari api neraka jahanam dan siksa kubur. Boleh enggak saya yang itu boleh enggak doa yang lain? Saya boleh. Pernah saya dengar ada itu, selalu saya ingat salah satu pemimpin dulu waktu kita masih SLB ini masuk Lombok Barat, belum ke provinsi. Saya pernah dengar salah satu pemimpin yang menyampaikan anak-anaknya itu kok pinter-pinter semua, terus berhasil semua. Saya nanya, Pak, apa yang resepnya? Katanya doanya itu sehabis sholat fardu saya berdoa di sana. Begitu sujud terakhir ya,
Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 3 kali itu saya berdoa, tapi di dalam hati, di dalam pakai niat ya, di dalam hati. Jangan lagi, nggak boleh soalnya bahasa Indonesia tapi dalam hati. Saya memohon Bu di sana, ya Allah berikan anak saya supaya pintar dan berhasil sukses katanya. Itu anak-anaknya jadi dokter semua, pintar-pintar lagi, selalu juara umum terus. Nah, itu katanya ya. Jadi kita bisa ikuti amalan yang itu. Ya, banyak waktu kita berdoa. Atau di saat habis sholat tahajud, habis sholat istihara, di sujud terakhir kita itu mohon lagi apa yang memang kita meminta. Ini abot berdoa. Saya tidak pernah bisa berhasil. Kok saya segini aja tidak ada perubahan yang lebih baik, menyalahkan Tuhan. Kok saya ini selalu sial-sial aja. Kenapa sih saya ini selalu begini-begini saja? Kok saya hari ini rezeki saya begini-gini aja? Kok saya tidak lulus? Ini semua jadi menyalahkan Tuhan, disalahkan. Nah, coba kita begitu introspeksi saat kita berdoa. Di sana kita memohon, ya Allah, saya ini banyak dosa begini-begini. Mohon ya Allah beri perubahan. Ya, saya yang meminta Pak Sawan untuk kebaikan hidup saya dan anak-anak saya, juga guru-guru saya, supaya baik-baik hidupnya. Itu aja permohonan Pak Sawan. Mudah-mudahan ya, karena sekarang ini saya milik anak saya, milik keluarga saya, dan sekarang saya berada di SLB 1 Lombok Barat, itu berarti milik warga SLB 1 Lombok Barat. Jadi mari kita selalu saling mendoakan. Nah, kemudian yang keempat adalah mari kita banyak-banyak untuk menjalankan sholat berjamaah. Begitu bapak-bapak terutama Pak Sab. Kalau memang Pak Sab sakit gigi tidak bisa ke masjid, ajak nyonya, ajak anak-anak di rumah. Ini untuk sholat berjamaah. Kita sekarang berada di sini berjamaah mendengar apa yang Bu Kepala sampaikan sekarang, itu anak-anak ya. Berjamaah, kenapa? Berjamaah itu semakin memperkuat silaturahmi kita. Tapi jangan berjamaah untuk berbicara, membicarakan orang lain, atau menceritakan yang tidak penting-penting. Nah, mari kita berjamaah untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, jadi itu 4 amalan. Banyak sebenarnya ada amalan-amalan lain mungkin, tapi baru 4 yang saya baca Bapak Ibu. Baru 4 yang bisa saya baca dan bisa saya pahami, mengena untuk diri saya, dan mudah-mudahan mengena untuk orang lain. Itu ada 4. Jadi nanti yang lainnya yang 5, 6, 7, dan 8, 9, 10 dan seterusnya Pak Sab cari sendiri ya. Buka YouTube katanya tadi. Buka YouTube itu Pak Sab. Jadi biar bermanfaat HP itu, di samping untuk kita senang-senang juga untuk kemaslahatan. Jadi itu Bapak Ibu dan anak-anak 4 amalan-amalan yang harus kita lakukan, yang insya Allah akan memberikan memberikan kita semakin lebih baik, berkualitas puasa kita. Yang pertama apa Bapak Ibu anak-anak? Apa amalan pertama? Sholat sunnah. Melakukan sholat sunnah, perbanyak sunnah. Yang kedua? Syukur. Bagus. Yang ketiga? Berdoa dan banyak berzikir katanya. Siapa namanya? Nabi. Yang keempat? Kenapa keempat kanan? Sholat. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Iya, Herbi sholat berjamaah. Jadi itu anak-anak, Bapak Ibu guru. Lupa. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan 4 ini, yang kelima, 6, 7-nya cari sendiri nanti. Saya tidak hafal, mungkin kita lakukan tapi tidak tahu. Jadi mari Bapak Ibu perbanyak membaca, buka-buka pengetahuan yang ada di Google itu, di YouTube itu untuk kita, tapi cari yang bermanfaat. Mungkin sekarang di bulan Ramadan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini benar-benar bermanfaat, bisa kita jalankan.
Lagi sekali tidak menggurui, tapi ini saling mengingatkan supaya puasa kita lebih berkualitas dari sebelumnya. Jadi itu Bapak Ibu dan anak-anak yang bisa saya sampaikan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.